lagi dengan saya Dr. Tias SPOG. Kali ini saya akan membahas tentang cairan ketuban yang sedikit atau kita sebut dengan oligohydramnion. Kita bahas dulu apa itu cairan ketuban. Cairan ketuban itu sebenarnya berasal dari pengeluaran janin lewat kulitnya, lewat plasenta, lewat tali pusat, lewat sistem urinarinya, atau lewat kencing, juga lewat sistem pernapasan. Sehingga apabila terjadi gangguan terhadap sistem-sistem tersebut, bisa terjadi pula gangguan pada produksi air ketuban. Jadi apabila terdapat suplai nutrisi dan oksigen yang kurang juga, sehingga bayi tidak bisa melakukan fungsi secara semestinya, cairan ketuban juga akan berkurang. Sehingga penyebabnya ada beberapa hal untuk cairan ketuban yang berkurang. Yang pertama, memang terjadi kelainan bawaan. Paling sering adalah kelainan bawaan pada sistem urinari. Jadi tidak terbentuknya ginjal atau agenesis ginjal, ini akan mengganggu dari produksi cairan ketuban. Begitu halnya dengan kelainan bawaan seperti hipoplasia pulmonal yang akan mengganggu sistem pernapasan pada janin. Kemudian penyebab air ketuban yang berkurang selanjutnya adalah kehamilan yang lewat waktu. Karena pada kehamilan yang lewat waktu, biasanya air ketuban ini sudah menurun produksinya sejak usia kehamilan 37 minggu. Kemudian apabila terjadi gangguan pada plasenta yang akan membuat suplai nutrisi dan juga oksigen akan berkurang pada janin, akan mempengaruhi juga produksi air ketuban. Kemudian mungkin memang sudah terjadi ketuban pecah dini, yaitu ketuban yang pecah sebelum persalinan. Bagaimana penanganannya? Sebenarnya setelah kita mendapatkan hasil pemeriksaan dari USG, ketubannya berkurang, setelah itu akan kita cari penyebabnya. Apakah tadi ada kelainan bawaan, apakah ada penyakit penyerta yang mengganggu plasenta dan juga sistem dari janin, apakah memang terdapat ketuban pecah dini atau memang hamilnya sudah lewat waktu. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai kesejahteraan janin. Biasanya kita lakukan pemeriksaan CTG dan juga yang lain. Apabila hasilnya kesejahteraan janinnya sudah buruk, kemungkinan bayi harus segera dilahirkan. Tetapi apabila masih baik, dengan pertimbangan tertentu, kehamilan bisa diteruskan dan dilakukan perawatan konservatif. Apa yang dilakukan saat perawatan konservatif? Ya, pertama adalah mengembalikan hidrasi dari ibu. Cairan ibu harus dipenuhi. Jadi air putih ini harus dicukupi dalam sehari 2-3 liter atau 8-10 gelas air putih sehari. Bisa juga ditambahkan dengan cairan lewat infus. Kemudian bisa juga mengkonsumsi makanan atau zat-zat yang mengandung protein, mengandung vitamin C dan juga zat besi yang akan membantu produksi air ketuban menjadi lebih baik. Kemudian ada juga perawatan dengan kecanggihan teknologi bisa dilakukan yang disebut dengan amnio infusion. Jadi disuntikkan cairan langsung ke dalam kantung ketuban janin untuk menambahkan cairan ketubannya. Atau apabila memang ini kehamilan diteruskan, kita yang penting adalah memantau dari janin ini. Jadi kontrolnya harus lebih rutin, kita akan monitor kesejahteraan janin berkala dari waktu ke waktu sampai dengan air ketubannya cukup dan dirasa saatnya untuk persalinan sudah mendekati. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.